Aku Gabriela Auranisa Frasriko dari Universitas UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika dengan NPM 23081010028. Aku mau sharing nih ke kalian tentang apa aja sih perangkat input dan juga perangkat output. Kalau kalian penasaran, yuk tonton terus. Yang pertama, perangkat input. Perangkat input merupakan perangkat yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Perintah tersebut dikonversi menjadi data-data yang selanjutnya akan diproses oleh prosesor komputer. Sistem perangkat input sendiri memiliki mikroprosesor yang bisa dihubungkan langsung dengan komputer. Contoh yang pertama dari perangkat input yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat input dasar yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya dengan menekan tombol. Keyboard memiliki sekumpulan tombol yang berbeda untuk huruf, angka, karakter, dan fusi. Keyboard terhubung ke komputer melalui USB atau perangkat Bluetooth untuk komunikasi berkabel. Contoh yang kedua yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat input genggam yang digunakan untuk memindahkan kursor atau pointer di layar. Mouse dirancang untuk digunakan pada permukaan yang datar dan umumnya memiliki tombol kiri dan kanan serta roda gulir di antara keduanya. Beberapa mouse dilengkapi dengan fitur terintegrasi seperti tombol tambahan untuk melakukan tombol yang berbeda. Perangkat mouse modern hadir dengan teknologi optik yang mengontrol gerakan kursor dengan sinar cahaya visible atau invisible. Mouse terhubung ke komputer melalui port yang berbeda tergantung pada jenis komputer dan jenis mouse. Contoh yang ketiga yaitu joystick. Pasti kalian udah pada tahu kan joystick itu apa? Yup, benar, yang biasanya dibuat untuk bermain game. Joystick itu sendiri terdiri dari berbagai jenis seperti moving joystick, joystick yang dioperasikan dengan jari, joystick yang dioperasikan dengan tangan, joystick isometrik, dan masih banyak yang lain. Pada joystick, kursor terus bergerak ke arah joystick kecuali jika dalam posisi tegak. Sedangkan di mouse, kursor hanya bergerak saat mouse digerakkan. Yang kedua, perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat yang menampilkan keluaran atau hasil pemrosesan data mentah yang telah dimasukkan melalui perangkat input. Contoh perangkat output yang pertama yaitu printer. Pasti kalian udah pada sering lihat kan printer itu dan gimana fungsinya. Jadi fungsi dari printer merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mencetak dokumen atau mengubah dokumen digital menjadi berbentuk hard copy. Umumnya, printer mencetak teks atau gambar menggunakan tinta dengan media kertas. Printer yang ada di pasaran saat ini juga sudah banyak yang dilengkapi dengan scanner. Selain scanner, printer juga banyak yang dilengkapi dengan fotokopi. Contoh yang kedua yaitu proyektor. Saat di kampus atau di sekolah, guru atau dosen kalian pasti tak sedikit yang menjelaskan menggunakan proyektor ini. Proyektor merupakan salah satu perangkat yang menghasilkan output berupa tampilan grafis, gambar, serta video. Fungsinya kurang lebih sama seperti layar monitor, namun yang membedakannya adalah cara kerjanya. Cara kerja proyektor adalah memproyeksikan gambar ke suatu permukaan seperti layar atau dinding. Perangkat keras yang satu ini sering digunakan untuk presentasi, menonton film,
atau alat bantu dalam proses belajar mengajar. Proyektor bisa digunakan bersamaan dengan layar monitor. Proyektor bisa terhubung dengan komputer dengan menggunakan kabel HDMI atau VGA. Contoh yang ketiga, mungkin kalian sudah tidak asing lagi karena mungkin sering menemukannya pada sehari-hari. Nama perangkat ini yaitu speaker. Speaker berfungsi untuk menyajikan informasi berupa audio atau suara. Speaker juga sering disebut sebagai pengeras suara karena suara yang dihasilkan oleh speaker ini umumnya keras sehingga bisa didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi tidak perlu khawatir karena volumenya bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Biasanya speaker lebih cocok digunakan untuk menonton film rame-rame bersama keluarga atau bersama teman. Nah, gimana? Udah paham kan perangkat output itu apa, perangkat input itu apa? Kalau udah, cukup segini aja ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan juga